Kita lihat ya, kita akan ke lantai 2 untuk mengeksplor langsung, memperlihatkan ke pemirsa lantai 2 seperti apa. Cukup tinggi ternyata pemirsa. Oh, luar biasa pemirsa. Ternyata di lantai 2 ini terdapat ada 4 kamar pemirsa, atau mungkin iya 4 kamar. Ruangan balkon di loji Bapak ini atau gedung Bapak milik KPH Kesatuan Pemangkutan di daerah Juang ini. Nah pemirsa, luar biasa sekali kan. Terus pasukan Jepang lewat. Ya. Noni yang sering itu. Jadi Itu ada suara seperti petir. Jadi pintu itu jeblas itu saya di sana itu sampai kaget. ini dipan masih asli zaman dulu, original pemirsa. Wah luar biasa pemirsa. Ini ada apa nih Pak? Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya berada di sebuah daerah yaitu Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Nah di sini tepat di belakang saya terdapat tulisan Api Abadi Merapen yang tidak asing lagi di sini bahwa Api Merapen ini adalah api abadi yang setiap tahun sebagai tempat untuk mengambil api untuk acara PON. Pemirsa, kita buktikan apakah api ini masih ada dan bisa digunakan. Pemirsa, secara ilmu geologi, api abadi Merapen ini adalah karena terjadinya kebocoran gas metana. Kemudian timbullah api di sini. Kertas ini begitu cepat terbakar. Begitu panas api ini, abadi untuk selamanya. Pemirsa yang saya hormati, terlepas dari itu, api abadi, api Merapen adalah sebuah kisah yang sangat unik, dan ini bisa dipercaya atau tidak bahwa api Merapen ini secara mitos adalah dulunya pertama kali yang mengetahui api ini adalah Sunan Kalijogo. Terbukti di sini ada peninggalan yang bisa menunjukkan bahwa di abad 15 Sunan Kalijogo menancapkan sebuah tongkat di tempat ini. Pada saat itu Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak yang kita kenal masjid tua di Jawa pertama. Nah, saat beliau mencari kayu jati, beliau berada di tempat ini dan menancapkan sebuah tongkat karena waktu itu para pengikutnya merasakan kehausan, sehingga tongkat ditancapkan dengan harapan akan keluar air. Dengan beliau melakukan pertapaan, akhirnya tongkat itu dicabut. Nah, apa yang terjadi pemirsa? Ternyata saat itu tongkat dicabut, yang keluar bukannya air, namun yang keluar adalah api. Dan api itu adalah api abadi Merapen. Di belakang saya tertulis juga batu bobot. Batu ini juga batu yang sangat tua, pada abad ke-15 seberat 20 kg. Konon kepercayaan masyarakat bahwa batu ini siapapun yang bisa mengangkatnya, maka apapun keinginan atau ijabnya yang disampaikan di sini akan terkabulkan. Nah, batu itu masih terletak di dalam sebuah ruangan yang terkunci ini. Nah pemirsa, ada satu lagi keunikan di sekitar api abadi ini. Tidak jauh dari api abadi ini ada sumber mata air yang konon ceritanya mata air ini anget airnya pemirsa. Aneh memang di posisi yang jauh dari pegunungan, ternyata
ada sumber mata air di sini yang dinamakan dengan Sendang Dudo. Sendang Dudo ini adalah sumber mata air yang tidak jauh dari api Merapen. Nah, konon airnya terasa hangat. Saya coba mau turun nih pemirsa ya, benar-benar hangat apa enggak airnya. Kalau bisa ini. Oh, ya sedikit hangat airnya pemirsa, namun tidak begitu panas. Konon yang cerita masyarakat, dulunya air ini sempat panas, kemudian semakin lama semakin hangat, terus kadang juga dingin. Ini luar biasa pemirsa. Di sebelah sana tadi ada api abadi, sebelahnya ada sumber mata air. Padahal di sini sangat jauh sekali dari pegunungan Merbabu ataupun pegunungan Ungaran. Itulah mukjizat dari Tuhan, bahwa apapun itu bisa ada dan terjadi. Ikuti terus video kami akan tunjukkan sebuah bangunan kuno, tempat penyiksaan, penyekapan, dan pemerkosaan pada zaman Inmeran Jepang. Dan di situ masih ada bekas-bekas yang bisa bercerita sebagai saksi mati. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di suatu tempat. Tempat ini terdapat sebuah gedung tua, gedung Belanda yang dibangun pada tahun 1918 dan mulai dihuni oleh seorang kolonial pada tahun 1920. Lihat pemirsa, gedung ini dijuluki gedung yang atapnya datar atau papa. Gedung papa, istilah yang paling terkenal buat rumah ini. Pemirsa, ikuti terus video kami. Kami akan mengantarkan untuk masuk dan mengeksplor semua bagian-bagian yang ada di dalam gedung ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan pintu. Kita akan coba masuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pemirsa. Ciri khas bangunan Belanda sangat kental sekali di sini. Ruang depan, ruang tamu yang sangat sejuk dan dengan posisi ketinggian sekitar kurang lebih 4-5 meter nih tingginya. Pemirsa, saya akan mengeksplor semua bagian-bagian yang ada di gedung ini. Lihat pemirsa, itu rancangan instalasi listriknya masih zaman dulu ya, 1918 dibangun. Nah ini adalah salah satu ruangan kembali, yaitu ruang keluarga di sini. Di sini ada ruang keluarga. Kemudian saya akan menyalakan lampu. Nah lihat pemirsa, begitu indah, begitu klasik rumah ini.
sehingga dipertahankan keasliannya oleh pihak perhutani setempat. Perhutani di kawasan Juwangi Boyolali yang berada di sudut sebelah timur Boyolali. Pemirsa, saya akan mengeksplor lagi tempat yang lain. Nah, di sini ada ruangan lagi pemirsa. Kita lihat di sini ruangan yang cukup luas. Ini adalah kamar, ya. Salah satu kamar di ruangan ini yang berjendelakan cukup besar ini. Jendela cukup besar dengan tralis-tralis besi. Kelihatannya sudah ada agak di renovasi. Jadi kemudian di sini kita lihat juga ada satu ruangan kamar lagi di sini. Mana saklarnya nih? Nah, luar biasa pemirsa. Setiap kamar demi kamar ruangan ini begitu luas dengan lantai-lantai yang masih original buatan kolonial Belanda nih pemirsa. Pemirsa, inilah gedung tua di Desa Karangmanis, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Kemudian saya akan mengeksplor ruangan atas. Kita lihat ya, kita akan ke lantai 2 untuk mengeksplor langsung, memperlihatkan ke pemirsa lantai 2 seperti apa. Cukup tinggi ternyata pemirsa. Oh, luar biasa pemirsa. Ternyata di lantai 2 ini terdapat ada 4 kamar pemirsa, atau mungkin iya 4 kamar. Saya akan mengeksplor satu persatu kamarnya ya. Ini di sebelah kanan. Nah, kamar ini di lantai 2 ya, berada di belakang dan bisa melihat pemandangan di luar pemirsa. Bisa melihat dan memantau perkebunan jati saat itu, sehingga pemilik rumah ini atau seorang kolonial membangun rumah ini dengan desain yang sangat rapi, sangat jenius, sangat cerdas, sehingga bisa melihat suasana di bawah suasana kebun jati yang berada di sekitar sini. Ini kamar selanjutnya. Di sini terdapat alat-alat musik nih, alat musik kulintang nih, oleh pihak perhutani setempat untuk menyimpan perlengkapan alat musik. Lihat pemirsa, tingginya ini sama dengan yang di bawah tadi, sekitar 5 meter ya, dengan bangunan ciri khas Belanda, jendela-jendela yang besar. Pintunya ini pemirsa, lihat pemirsa, pintunya luar biasa nih, sangat besar, sangat tinggi pemirsa, karena orang bule tingginya tetap di atas 180 ya. Nah pemirsa, sebelah kiri gedung Papa ini ya sangat indah sekali pemirsa. Ada jendela menghadap ke depan sehingga bisa melihat rel kereta api di depan, sehingga pada saat ada kereta lewat yang berada di kamar depan ini langsung bisa melihat kereta api yang lewat. Benar-benar jenius ini konstruksi bangunannya pemirsa. Kemudian satu lagi ada kamar di depan sebelah kanan. Kalau tadi yang sebelah kiri, ini kamar yang sebelah kanan. Kamar sebelah kanan ini juga sama, menghadap ke depan dengan bisa melihat rel kereta api yang melintas. Lihat pemirsa, benar-benar indah rumah ini, benar-benar indah gedung Papa yang ada di Juwangi ini. Nah pemirsa, tentu saja pemirsa akan selalu menunggu-nunggu apabila kami memperlihatkan gedung-gedung Belanda. Satu hal ciri khas bangunan Belanda, apabila di situ pemiliknya adalah seorang kaya raya, pasti memiliki balkon. Nah pemirsa, seperti janji saya akan mengeksplor ruangan balkon di loji Papa ini, atau gedung Papa milik KPH Kesatuan Pemangkutan di daerah Juwangi ini. Lihat pemirsa,
engsel ini meskipun sudah direnovasi yang baru, namun grendel pengunci pintu ini masih asli zaman Belanda, Bro. Lihat, besinya sangat panjang ya, sesuai dengan ukuran panjang pintu. Kemudian grendel yang bawah juga masih asli. Nah, pemirsa, luar biasa sekali kan? Di balkon ini kalau pagi atau sore hari buat nongkrong-nongkrong dengan keluarga sambil menghirup udara yang segar dan menikmati pemandangan kereta api yang lewat. Luar biasa pemirsa. Dengan sangat leluasa memandang, sejauh mata memandang ini dulunya adalah kebun jati pemirsa. Dan sampai saat ini pun kita lihat di sana masih banyak kebun jatinya. Nah pemirsa, inilah tadi salah satu gedung Bapak atau Loji Bapak yang berada di Injuwangi, Kabupaten Boyolali, yang sekarang menjadi aset perhutani di Kabupaten Boyolali. Tentu saja kisah-kisah lain yang ada di gedung ini sangat banyak sekali, karena mengingat daerah ini pun tidak lepas dari penjajahan Jepang yang terkenal dengan interniran. Interniran adalah Jepang menyekap warga pribumi ataupun keluarga kolonial Belanda. Kemudian di situ Jepang memperlakukan orang-orang tersebut secara tidak manusiawi. Nah, di mana interniran itu yang paling sadis dilakukan oleh Jepang di daerah ini? Pemirsa, satu lagi gedung Bapak atau Loji Bapak yang akan kami tunjukkan kepada pemirsa di satu daerah ini yang terkenal dengan aura mistisnya. Pemirsa, sebelum kami menunjukkan satu gedung lagi, gedung peninggalan Belanda, gedung Bapak yang lain, disinilah perjalanan kami menemukan sebuah bendungan Kedungombo yang menenggelamkan 37 desa dan 7 kecamatan. Bendungan ini sekarang menjadi wahana wisata yang sangat luas dan banyak sekali pengunjungnya. Ikuti terus video kami akan menunjukkan lagi satu buah gedung peninggalan kolonial yang di situ punya kisah menyedihkan, interniran Jepang, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan terhadap para pejuang wanita dan juga penduduk-penduduk di sekitar Gerobokan. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di
loji, nggih, loji Papa, nggih, loji Papa ini terletak di mana nih Pak? Alamatnya mriki pundi, Pak? Alamatnya mriki Geyer. Geyer. Desa Geyer, Kecamatan Geyer. Oh, terus Kabupaten Gerobokan. Nah, Bapak ini namanya sinten, Pak? Sokiran. Pak Sotiran ini adalah penjaga daripada gedung Papa yang berada di Gerobokan ini. Salah satu gedung tua yang berada di Gerobokan dan terkenal dengan cerita-cerita mistis. Tentu saja gedung ini wajar apabila ada cerita-cerita mistis karena seperti yang saya katakan tadi bahwa gedung ini dulunya didirikan oleh seorang kolonial sebagai rumah dinas perhutani atau rumah dinas perkebunan jati zaman itu. Kemudian pada tahun 1942 pada saat penjajahan Jepang, disinilah tempat interniran, tempat penyiksaan, tempat penyekapan para wanita yang berada di sekitar Gerobokan. Disinilah tempat penyiksaan, penyekapan, pemerkosaan tentara Jepang terhadap perempuan-perempuan di Gerobokan. Nah, tentu saja ada cita-cita mistis yang bisa diceritakan oleh Bapak. Monggo Pak, ceritakan Pak. Nggih nek sing mriki sing sak ngertose kula nggih. Sing kula alami ten mriki niku memang banyak sekali penampakan ada yang itu seperti tentara Jepang baris. Oh, nggih. Ada yang seperti itu kepalanya seperti kerbau itu ada. Kepala kerbau, tubuhnya manusia. Terus pasukan Jepang lewat. Oh, gitu ya. Noni yang sering itu. Oh, jadi ada penampakan noni Belanda, pasukan Jepang gitu. Terus itu ada yang mukanya rusak. Oh, jenengan jaga di sini sudah berapa tahun, Pak? Ya kira kurang luweh sekitar 20 tahun beserta Ibu. Iya. Oh, nggih. Kemudian Pak, gedung ini sekarang menjadi aset milik perhutani Pak nggih. Nggih. Milik perhutani. Tentu saja ini masih asli Pak nggih bangunan Pak. Asli, bangunan itu belum dirubah sama sekali. Pemirsa, setahu kami bahwa rumah ini dibangun sekitar 1918. Nah, sejak itulah rumah ini dihuni oleh seorang kolonial, kemudian beralih oleh serdadu-serdadu Jepang sebagai markas interniran. Sudah ratusan tahun usianya, namun bangunan ini masih asli, masih original tanpa direnovasi teman-teman. Jadi sesuatu yang langka dan ini ada fakta nyata dan tidak mengada-ada. Kemudian Pak, selain daripada cerita-cerita mistis di sini, mungkin Bapak juga pernah mengalami hal-hal sifatnya mungkin untuk ritual-ritual orang-orang tertentu Pak? Oh dulu ada Pak. Oh nggih, untuk ritual itu kan dulu waktu tahun 95 mungkin ya. Yeah. Itu mau dibuat uji nyali tapi tidak berani. Oh. Asli yang tidak berani itu bukan orang yang mau uji nyali. Yeah. Itu malah petugasnya. Oh, petugas yang jaga petugas sini. Yang bukan petugas dari ACT. Iya apa-apa lu dulu. Oh, maksudnya dari TV swasta, ya, petugasnya nggak berani ngeliput. Nggak berani ngeliput. Karena ada gangguan apa katanya Pak? Ya katanya mau masuk di sini itu sudah diganggu. Oh, jadi setiap saat orang yang mau syuting di sini pasti diganggu sehingga diganggu. Nggak batal gitu Pak? Ya dulu kan saya tahun itu baru tahun 2019. Saya kan nempati di situ. Terus ini kan dari sana itu ada orang mau izin syuting itu dari Jakarta tapi kerjanya di Demak. Okay. Itu ada suara seperti petir. Jadi pintu itu jeblas itu saya di sana itu sampai kaget. Terus orangnya mundur ke sana terus nemui saya. Padahal sudah izin jenengan waktu itu? Belum, baru mau masuk. Oh, nggih. Baru mau masuk sini. Itu orangnya juga kaget. Nggih. Terus berhenti di situ. Terus saya juga keluar dengar ada suara. Oh, suara petir itu jenengan nggak dengar? Dengar. Oh, saya kan waktu di sini itu mau maghrib itu kan lampu mati. Okay. Lampu mati itu di dalam itu ada suara seperti belarak garing digeret. Oh, daun kelapa seperti diseret gitu. Diseret. Jadi kerasa pintu dijeblas. Itu sudah berkali-kali terus saya masuk. Okay. Masuk ternyata tidak ada apa-apa. Terus saya keluar lagi. Seperti itu lagi. Terus saya masuk lagi. Di sini kan dulu ada grup Barungan. Saya tabuhkan kendang. Nggih. Terus itu baru berhenti.
Terus jenengan punya doa-doa tertentu nggih untuk menenangkan situasi medis? Kalau saya itu hanya tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi katanya di sini itu sama saya itu manut. Oh, ngatain intinya Bapak ini penjaga sehingga makhluk-makhluk yang berada di sini sama Bapak ini sudah seperti keluarga. seperti sudah bersahabat seperti keluarga gitu Pak. Iya. Jadi asalkan sudah nembung dengan Bapak ini, artinya makhluk yang ada berada di sini tetap tenang Nggak gitu apa-apa, Pak, ya. aman kan gitu nggih. Pak, kami mohon izin Pak nggih untuk bisa masuk ke sini. Kami tidak berniat mengganggu Pak. Jadi tidak berniat mengganggu apalagi merusak. Kami mohon izin untuk bisa memasuki ruangan ini agar pemirsa semua bisa tahu seperti apa ruangan di dalam, dan kami akan explore semua ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung Bapak ini. Tapi terus terang kotor, Pak. Oh nggih, betul apa Pak? Kan belum dibersihkan. Nggih. Bisa diantar sebentar Pak nggih maksudnya? Bisa. Nggih. Itu waktu dulu itu kan ada, kalau tidak mahasiswa ya artis itu Pak, Nggih. yang menceritakan tentang Jepang di sini itu. Kan waktu itu kan masuk internet, tapi waktu dulu kan belum banyak HP seperti sekarang. Nggih. Nah mulai itu baru terkenal. Oh, nggih. Jadi dari mana-mana penasaran. Diliput oleh artis-artis tertentu nggih. Iya. Oh, nggih. Pemirsa, saat ini saya akan diantarkan oleh Bapak ini untuk masuk ke gedung Bapak ini yang berdiri sekitar tahun 1918 dan dulu ditempati pertama kali di tahun 1920 oleh seorang kolonial Belanda sebagai pejabat perhutani. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah pemirsa, kelihatannya ini sekarang meskipun terlihat kotor, namun masih asli semua Pak. Ini lukisan ini juga asli Pak, lukisan zaman dulu nih Pak. Ya kemungkinan zaman dulu. Kan sejak saya di sini itu sudah ada. Nggih. Dulu banyak lukisan, Pak, tapi terus diambili. Nggih. Ini dulunya berarti sini kamar ya Pak nggih. Kamar. Nggih. Ini ruangan. Dulu ini sudah banyak barang-barang antik itu sudah masuk sini. Oh. Terus tidak jadi dulunya kan mau dibuat museum ini. Oh, nggih. Ini ruang depan Pak. Ruang depan. Lihat pemirsa, ruang depan yang didesain cukup indah, konstruksi Eropa asli. Jadi begitu masuk, ada pintu masuk ke kanan, pintu masuk ke kiri. Pak, di sini ada kamar yang masih ada dipannya ya Pak ya? Nggih, saya dipanen niku. Masya Allah. Assalamualaikum. Pemirsa, di sini ternyata masih ada dipannya pemirsa. Di atas masih ada satu. Nggih. Ini dipan masih asli zaman dulu, original pemirsa. Nah, disinilah bisa dibayangkan saat Jepang menguasai rumah ini sebagai tempat penyekapan, penyiksaan dan pemerkosaan warga-warga pribumi, wanita-wanita pribumi di sekitar Grobogan pemirsa. Bisa dibayangkan. Ya. Aura mistisnya mulai terasa nih pemirsa. Pak, jenengan tadi cerita ada noni-noni, ada orang Jepang muncul di sini. Paling sering di bagian mana Pak? Paling sering. Iya. Maksudnya Yang sering ada penampakan di bagian sebelah mana? oh kalau Jepang itu di luar. Oh, di luar. Kalau noni-noni itu ya yang sering di pintu situ. Pintu belakang tadi. Ini jendela ini. Oh, coba lihat Pak. Ini jendela ini. Kalau ada orang belum Aura pernah masuk mistisnya sini itu terasa. pasti di sini. Ini bapaknya cerita noni-noni Belanda itu sering terlihat di sini memandang keluar seolah-olah dia melihat suasana di luar itu Pak. Nih. Itu tapi tergantung tamu saya. Kalau tamu saya di sana ya juga di sini. Oh, ngerti. Ya ini. Nggih. Jadi kadang kala di sini, kadang Kadang di sini, tapi yang sering di sini. Nggih, Pak. Luar biasa pemirsa. Suasananya begitu terasa agak menggetarkan bulu kuduk ini. Meskipun ini sore hari ya pemirsa. Enggak gelap nih pemirsa.
Lihat kayunya masih kayu tempo dulu nih, asli original nih, belum ada renovasi sama sekali. Saat kita naik ke bagian atap kedua, ada jendela ventilasi untuk melihat bagian dapur. Assalamualaikum. Luar biasa pemirsa. Ini sungguh desain yang sangat luar biasa. Di atas sini terdapat 4 kamar dan 1 Kamar mandi. Kita ke kamar yang sebelah kanan dulu nih. Ternyata kamar ini didesain masuk pintu, kemudian ada kamar lagi di sini. Luar biasa pemirsa. Ini ada apa nih Pak? Cermin. Oh, cermin. Cerminnya masih ada tersisa di sini pemirsa. Bisa dibayangkan dulu waktu menjadi tempat penyekapan pasukan Jepang, banyak sekali bisa tinggal di sini, di ruangan ini. Karena gedung ini ternyata luas nggih Pak, nggih, luas nggih. Kamarnya banyak pemirsa. Nah, ini salah satu kamar di lantai 2 pemirsa. Di sini bisa tembus keluar kemana nih Pak? Rusak. Oh, rusak. Oh, ini ya sakit segede. Oh, Nah, nggih. Oh, bisa ini melihat kan teras ini, dan ini pun luar sami biasa. kapuk. Luar biasa pemirsa. Di ruangan belakang lantai 2 ini ada teras. Meskipun tidak luas tapi cukup bisa melihat pemandangan di luarnya. Konstruksi bangunannya. Pak, dari situ rumah apa itu Pak? Kereta api. Perumahan kereta api itu juga bangunan Belanda. Itu bangunan Belanda tapi milik PJKA. 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 Oh, ngoten nggih Pak nggih. Itu ada yang menghuni nggak Pak? Nggak ada, kosong. Kosong, tapi pintunya dibuka nggak? Ya pintunya udah hilang semua. Oh, bisa masuk berarti? Bisa. Oh, oke. Dicuri orang. Pemirsa, di bawah gedung ini sebelahnya ada kantor PJKA lama gitu Pak Nggih. buatan Belanda juga, kantor pejabat kereta api zaman Belanda. Nah, nanti Itu bukan kantor, apa? perumahan. Oh, rumah nggih. Rumah Rumah pejabat. pribadi pejabat kereta api zaman Kereta dulu. api zaman dulu. Nggih. Nanti kita antar ke sana pemirsa. Sekarang kita teruskan di sini lagi. Lihat pemirsa. Di sini ternyata juga ada kamar mandi di lantai 2. Jadi sebelah kamar tadi ini ada kamar mandi. Kamar mandinya unik pemirsa. Nih, bentuknya nih yang unik. Pak, lihat di sebelah kok bolong untuk air Di kirian keluar. kan air keluar, di kirian kan WC. Oh, dulunya sini WC. Oh, terus ditutup. Tutup. Oh, ngoten nggih. Niki kok sakit desainnya ngeten nggih, Pak. Lah, Segi jiro, segi Segi 5. segi 5 nggih, Pak nggih. Nggih. Nah, dan di sini kemudian masuk ke kamar 3. Kamar yang ketiga di sini. Nah, loh pemirsa, masih ada dipannya juga di sini pemirsa. Dipan besi peninggalan Belanda masih ada di sini pemirsa. Saksi bisu ini pemirsa. Bisa dibayangkan ini. Tempat interneran Jepang menyekap para wanita-wanita Indonesia di sekitar gerobokan ini. Bisa dibayangkan pemirsa, dipan besi ini. Kalau bisa bercerita banyak kenangan pahit di sini. Dan terdapat lukisan di situ. Lukisan orang menggendong buah rambutan atau buah salak, itu saya nggak tahu itu. Lukisan itu juga masih zaman dulu Pak nggih. Nggih. Kan zaman dulu. Kalau ini pintu apa Pak ini Pak? Pintu tembus kamar. Oh, tembus kamar. Oh, pintu tembus kamar dari yang satu ke tempat yang lain. Luar biasa pemirsa. Nah, ini desainnya sangat luar biasa dengan ketinggian gedung ini juga sekitar 4 sampai 5 meter nih tingginya. Nah Pak, pasti ruangan demi ruangan ini kalau bangunan Belanda punya balkon gimana nggih? Nggih. Ini balkonnya berarti di depan sini ada ya? Oh ini balkon Pak. Nah ini pasti ada balkon ciri khas daripada bangunan Belanda. Oh. Ini di bawahnya kan ruang tamu, Nggih, ruang nggih, nggih. utama. Lihat pemirsa, balkon ini, balkon klasik, ciri khas bangunan Belanda. Lihat di sana tuh.
keren kan? Luar biasa. Pak, kalau malam di sini pernah ada penampakan nggak Pak di balkon ini Pak? Kalau di sini belum pernah. Oh, dari di bawah tadi ya adanya. Bawah, kalau banyak atas di belum bawah. pernah. Oke, oke, oke. Jadi kalau di atas malah nggak pernah. Di atas itu di ruangan, kalau di sini nggak pernah. jarang nampak. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita bisa saksikan pemandangan ke bawah. Ini memang konstruksi bangunannya bisa melihat pemandangan di bawah. Dulunya mungkin di sini tanaman jati semua mungkin Pak Nggih. Jadi pejabat Belanda waktu itu pejabat perhutanan jati atau perhutani bisa melihat dan memantau kondisi dan situasi hutan-hutan jati di depan. Pak, ini saya juga dengar nih katanya rumah ini juga konstruksinya bangunan ada ruang bawah tanah nih Pak Nggih. Lah, Ya, katanya dulu memang ada, tapi sampai sekarang kan banyak orang yang mencari pintunya. Masuknya dari mana itu belum ketemu. Nggih. Jadi prediksi bahwa di sini ada ruang bawah tanah sebagai tempat tahanan gitu Pak Nggih. Nggih. Itu ada, tapi sampai sekarang bahkan sampai mengerahkan beberapa paranormal mencari pintu itu tidak ketemu Pak Nggih. Belum ketemu. Oh, gitu. Bisa jadi memang pintu itu sudah tertutup oleh tanah dan kemudian sesuatu yang gaib sudah menutupinya sehingga sulit untuk ditembus oleh manusia zaman sekarang. Tapi tentu saja itu nanti suatu saat kalau memang penjaganya sudah mengizinkan pasti akan juga bisa terbuka pintu itu. Enggak Pak, mantap lagi Pak. Iya, monggo. Ini kelihatannya ayam sampai di atas nih Pak ya. Niku Kak, niku to. Burung kados e. Niku temu panggenan niku. Oh nggih. Pecah. Wes. Dari dinas perhutani gini pernah? Loh, ini kan waktu tahun 2000 tahun udah merdeka tahun 53 itu kan Pak ADM yang nepati di sini. Oh iya, Pernah yang bertani, pernah. Tahun tiga periode mungkin. Oh, sampai 3 periode. Yang terakhir itu kan tahun 74 yang meninggal, yang kecelakaan meninggal semua itu. Oh iya, saya pernah dengar cerita bahwa dulu sempat dijadikan rumah dinas perhutani. Pimpinan perhutani yang tinggal di sini, namun kemudian terjadi tragedi yang sangat memilukan bahwa satu keluarga meninggal. Sehingga pihak perhutani tidak mengizinkan lagi sebagai tempat rumah dinas. Ya sebetulnya diizinkan Pak, cuma tidak berani. Oh, jadi setelah itu tidak ada yang berani menempati ini karena seolah-olah bahwa rumah inilah penyebab dari musibah-musibah itu memang. Ya. Ini kisah nyata pemirsa, pernah dihuni oleh sekeluarga pimpinan perhutani waktu itu tahun 90-an mungkin Pak. Tahun terakhir yang meninggal itu kan tahun 74. Oh, 74. Mungkin sejak tahun berapa sampai tahun 74. Itu kan yang di sini ditempati Pak ADM pertama itu kan 53 sampai 74 itu sudah ganti 3 kali. Oh. Jadi yang menghuni terakhir di sini yang namanya Pak Sarip Bastaman yang musibah tadi. Itu satu keluarga Pak. Satu keluarga sama pembantu. Oh. Itu sopirnya malah selamat. Dipercaya bahwa karena musibah berawal dari ya sini ya Pak. Katanya dari sini. Terus akhirnya tidak ada yang berani menempati sini. Tidak. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani atau tidak? Saya tidak tahu. Nah, sejak dulu kan terus kosong sini. Kayak bau bangkai ya Pak. Itu loh. Apa tuh Pak? Burung. Oh burung, ada bangkai burung di sana. Ya, baunya penyengat sekali pemirsa. Ruangan itu fungsinya kan angin-angin. Oh, untuk apa? Pendingin, ventilasi gitu Pak. Gedungnya ternyata di atas ada ventilasi udara bolong-bolong gitu, biar suhu udara terjaga tetap dingin gitu. Itu yang di atas kan juga ada. Gitu. Oh, oke. Dulu belum ada AC ya Pak. Ini lho Pak, pintunya tinggi kayu jati nih Pak nggih. Jati. Asli jati. Ya ratusan tahun ya ndak jati. Nggih. Sing saya nggih niki pun kapuk. Nggih, nggih.
Iki aku malah tertarik dengan cerminnya ini Pak. Wah ini cermin tua nih, ratusan tahun di sini, nempel di sini pemirsa. Modelnya nih pemirsa masih zaman tua, ini zaman dulu, kacanya sampai seperti ini. Kalau engsel-engsel ini masih asli nih Pak? Ya itu tidak tahu, pokoknya saya di sini sudah seperti itu. Ini kayaknya tapi ini sudah nih renovasi nih ya Pak G. Tapi nak grindel-grindel sing lain ini. Itu dipane itu loh Pak. Itu kasurnya sejak dulu di situ Pak. Iya. Lu mriki niku riyen kata. Jadi mriki dipan, mriku dipan. Terus diambil siapa Pak? Dan kasurnya anyar-anyar niku pas Pak ADM ganti niku saking Jakarta terus mriki. Jadi waktu pas niku piyambake pas tindak mriki ceritane enten sing film ten kasur. Oh. Ter kasure diutus mbuangi. Oh nggih. Berarti niku Terus ranjame diutus bongkar. nggih. Tapi tetap dipannya ditaruh di situ nggih, enggak dibawa nggih. Nggih, Yang itu yang ini ya seperti itu masih ada. Yang lainnya yang kecil-kecil dulu yang saya bongkar. nggih. Enggak Pak toh. Monggo. Nek mriki mboten enten. Mboten nggih. Nek riyen niku enten sing anu niku malah sing dadi pados niku mriki. Oh. Wong mriki niku ceritane macem-macem, Pak. Enten sing cerita niku enten jaman riyen enten Ratu Solo beto Mas. Beto mriki kan? Nggih mboten dibegal mriko terus diuncalne mriki. Itu mlebu teng jero Perkiraan dari beberapa paranormal letak ruang bawah tanah itu di sini pemirsa, di kamar depan lantai 1 dekat ruang tamu. Nah ini ruang tamunya tadi ya. Jadi ruang tamu ini tepat di atasnya adalah balkon tadi, kemudian kamar sebelah kanan, kamar sebelah kiri dengan itu sanggon-gon model yang sama, namun yang kamar sebelah kiri itu tembus ke kamar yang sebelahnya di belakang. Kemudian di kamar yang di sebelah kanan ini ada pintu menuju ke ruang tamu di tengah. Ini artinya konstruksi bangunan ini banyak sekali pintu untuk saling menembus ke ruangan yang lain. Dan tadi sudah kami eksplor semua ruangan demi ruangan, namun ada 2 kamar yang masih terdapat 2 tempat tidur peninggalan Belanda. Nah pemirsa, besi-besi ini masih asli buatan Belanda, tebal sekali pemirsa. Satu besinya berat nih mungkin 5 kilo, berapa yang ada nih 5 kiloan ini. Kami pasang lagi, nggak ada tanda-tanda mau berkarat pemirsa. Lihat pemirsa, bisa dibayangkan tempat ini sebagai tempat penyekapan pada zaman internetan Jepang. Kalau saya masuk ke kamar ini seperti yang saya katakan tadi, selalu agak merinding di tempat kamar ini aja. Dan ternyata Bapak tadi cerita bahwa kamar ini adalah diperkirakan ruang bawah tanahnya, pintu ruang bawah tanah berada di sini. Kita nggak tahu semuanya bahwa ada apa di bawah sana, yang konon ceritanya adalah sebagai tempat penyekapan juga dan tempat tahanan para orang-orang pribumi yang dulu memberontak para penjajah dan juga zaman tentara Jepang. Pemirsa, tentu saja kisah-kisah mistis wajar apabila di sini muncul, karena gedung ini atau loji
yang berada di Kabupaten Grobogan ini, Loji Papak, gedung Papak ini adalah satu-satunya tempat yang dulu sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan wanita-wanita pribumi, sehingga cerita Bapak tadi sering terjadi penampakan makhluk kesematan. Nah, pemirsa, tentu saja setiap rumah kolonial memiliki aura-aura yang bikin merinding. Namun kita hanya akan memperlihatkan ke pemirsa, berat nggak bisa nih, bahwa bangunan ini peninggalan kuno yang masih bisa dilihat oleh generasi muda. Arsitek yang klasik, arsitek yang desainnya sangat luar biasa. Zaman dulu belum ada AC nih. Kisi-kisi udara begitu dirancang untuk mendapatkan suhu yang seimbang sehingga tidak terasa gerah saat masuk ruangan ini. Ikuti terus video kami akan mengantar pemirsa ke gedung yang lain, gedung peninggalan kolonial yang di situ adalah milik perusahaan kereta api yang terbengkelai sejak zaman kolonial Belanda. Pemirsa, di depan gedung ini ternyata masih ada tempat untuk mendirikan bendera. Nah, ini luar biasa pemirsa. Tempat ini dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 55, jadi setelah kemerdekaan, setelah kemerdekaan gedung ini mutlak dikuasai oleh NKRI ya. Kemudian di sini dibangunlah tempat untuk mendirikan bendera merah putih saat itu tahun 55 tertulis di sini. Meskipun seperti ini jelas masih peninggalan tempo dulu, sebuah bangunan untuk mendirikan tiang bendera. Lihat pemirsa dari sini pemirsa, dari depan luar biasa, di gedung ini megah sekali pemirsa, sangat megah sekali, terlihat dari depan begitu gagah, begitu indah dan megah ini pemirsa. Ini saya akan mengantar pemirsa seperti yang saya janjikan, ada satu gedung lagi ya, gedung tua zaman kolonial yang di situ adalah rumah milik pejabat kereta api zaman kolonial. Tidak jauh dari gedung Papak tadi, tepat di belakangnya ya, tadi kita lihat dari atas. Sudah kelihatan pemirsa. Asik sekali itu gedungnya. Itu rumah pejabat kereta api zaman Belanda itu. Wow, suram sekali pemirsa. Nih ciri khasnya ya, dindingnya dan juga penguat cor di bagian tiang besi, ada kayak besi gitu ya, diklemkan di situ. Ini luar biasa nih. Kita akan coba masuk ya pemirsa ya. Assalamualaikum. Sayang sekali pemirsa. Assalamualaikum. Ini tidak kalah menarik dengan yang tadi, cuma ini lebih tidak terawat nih pemirsa. Ini udah kosong belum ini. Ada kelelawarnya pemirsa. Atapnya lihat nih, atapnya terbuat dari kayak lempengan-lempengan besi ya. Ini ada papan-papan di terasnya, udah diteteli orang. Nah, pemirsa, kita akan eksplor satu persatu ruangan ya. Ini adalah kamar depan sebelah kiri ya. Kemudian saya masuk lagi di kamar selanjutnya. Ini masih ada kelelawar nih.
ada kelelawar yang banyak di sini ternyata pemirsa. Jendela-jendelanya besar-besar, lantainya ini lantai tegel zaman dulu ya. Kemudian ini pintu kamar kedua masuk ke ruangan belakang, ya. Ruangan belakang di sini cukup luas dan tembus di sana kelihatannya kayak dapur tuh Pak G. Dapur di situ pemirsa. Dapur kamar mandi, ruang Dapur kamar mandi di pembantu. sana. Kita lihat dulu ya, kita lihatkan dulu pemirsa dapurnya seperti apa. Ini ada apa nih? Ada bak di sini. Oh, di sini dapurnya pemirsa. Dapur di sini. Ini untuk tungku memasak ini. Untuk memasak di sini. Nah, itu didesain genteng seperti itu biar asap bisa keluar ke sana ini. Ini berarti dulu di ini ada tungku nih. Di sini. Oh, di sini kamar mandi pemirsa, kamar mandi. Itu kamar mandi, terus sebelahnya itu WC itu. Ini WC. Sayang sekali ya pemirsa ya, gedung ini terbengkelai milik perusahaan kereta api. Nah, di sini kayaknya ada kamar pembantu Pak G. Ini ruang pembantu nih, kamar-kamar pembantu di sini. Ada 3 kamar pembantu di sini. Tuh, kita kembali ke ruang utama lagi. Nah, bisa saya kembali ke ruang utama lagi. Setelah Pak, ini gundukan tanah apa nggih Pak nggih? Ini kayak rayap Pak nggih. Oh, rumah rayap nggih. Nah, bisa ini ruang belakang. Kemudian saya masuk ke kamar lagi. Ini ada kamar. Oh, bukan kamar nih. Ini ruang depan ini berarti. Sana tadi teras, masuk di ruang depan dan kamarnya yang sini nih, kamar depan sebelah kanan. Kamar depan sebelah kanan, jadi pintunya tembus langsung keluar teras dan ke ruangan tengah. Ini konstruksinya tidak jauh berbeda dengan yang gedung Bapak tadi, namun ini ruangannya agak lebih kecil. Lihat pemirsa nih, ini ada handle-handle pintu yang masih asli pemirsa. Zaman dulu kalau ini asli ini, ya. Oh, nariknya ternyata bawah ini, atas bawah, jadi kuncinya kayak gini, kuncinya seperti ini. Nah, kuncinya seperti ini pemirsa ternyata. Luar biasa. Kemudian di sini ada handle lagi nih yang di sini. Ini juga masih asli nih pemirsa. Gerakannya masih enteng nih. Artinya tidak ada karat. Karatnya nggak seberapa. Kalau ini sudah berkarat otomatis nggak akan bisa diputer. Ini bisa diputer dengan enteng berarti tidak berkarat. Luar biasa pemirsa. Memandang ke depan leluasa, los. Melihat pemandangan ke depan. Cantik sekali pemirsa desain rumah ini. Dan atapnya itu kayu jati kalau ini. Sebagian sudah rusak. Itu dijebol orang ya Pak ya? Iya. Dijebol orang nih pemirsa nih. Dia ada orang-orang yang jebol ngambilin papan jati nih. Pintunya belakang kan bagus. Oh. Oh iya. Pemirsa ini salah pintu-pintu yang depannya ini ada yang hilang. Nah, ini juga kalau yang masih asli kan ini dua double gini Pak nggih. Ini berarti kalau yang kayak gini sudah hilang nih yang depannya. Oh. Sudah ada yang hilang beberapa pintu ternyata pemirsa.
Jadi tentu saja rumah-rumah Eropa zaman dulu itu desainnya bergaya celet ya. Celet itu gaya Eropa di pegunungan. Oh, di sini ada sumur Pak nggih. Itu sumur tua apa enggak itu Pak? Sumur tua. Rada tua. Oh, rada tua. Nggih. Paling tua yang sana tadi. Nggih, nggih. Oh, di sana tadi ada sumurnya? Ada. Oh, nggih, nggih, nggih. Tapi bisa dipakai. Nggih, nggih. Wah, itu ada sumur sini pemirsa. Ada sumurnya nih. Menurut bapaknya tadi sumur ini sudah tua tapi tidak begitu tua banget katanya. Tadi mungkin ini bukan peninggalan kolonial nih. Sudah peninggalan zaman kemerdekaan ini. Dari sini indah sekali pemirsa. Lihat tuh. Di atas itu, di atas bangunan ada kayak hiasan tuh. Pak, dulunya kok ada penangkal petir juga Pak ya? Ada, dulu ada. Jadi sejak dulu ada? Iya. Oh, jadi desainnya memang ada penangkal petir pemirsa dulu. Ada. Oh, gitu ya. Berarti ini luar biasa pemirsa, desainnya memang dirancang ada penangkal petir juga sejak dulu nih, sejak zaman kolonial. Coba kita lihat ya pemirsa. Kita lihat di bagian sampingnya. Oh, tuh. Jelas sekali pemirsa, ciri khas bangunan kolonial yang kuat dan indah. Nah, ini penangkal petirnya itu desainnya sangat bagus sekali. Jadi ujung depan, ujung belakang, kemudian tarik kabel ke bawah sebagai groundingnya. Di situ luar biasa pemirsa, rancangan untuk penangkal petirnya, safety-nya luar biasa nih. Padahal ini dibangun sekitar tahun 1918, hampir sama dengan gedung loji Bapak tadi. Nah, ini tembus yang tadi bagian belakang ya, bagian dapur dan ruang pembantu tadi. Ini saya sampai ngos-ngosan nih teman-teman. Sampai ngos-ngosan kelilingi gedung-gedung tua ini karena gedungnya tuh pasti luas-luas, tanahnya juga luas. Itulah tadi pemirsa, sudah kami eksplor satu persatu, ruang demi ruang, yang tentu saja sudah tidak lagi menampakkan keindahan karena sudah lama terbengkelai, namun sisa-sisa bangunan menunjukkan bahwa ciri khas bangunan Belanda jelas ada di sini. Pemirsa, ini dari sana, dari sini kelihatan ya, gedung tadi ya, gedung Bapak tadi dari belakang ini kelihatan dari sini. Jadi memang rumah ini berdekatan dari rumah dinas, bukan rumah dinas ya, jadi rumah pribadi pejabat kereta api yang berada di belakang gedung Bapak tadi. Jadi berdekatan, paling cuma berjarak sekitar 50 meter atau 40 meter.
Itulah tadi pemirsa video kami yang menampilkan gedung-gedung tua dan juga api abadi di Merapen. Kisah masa lalu, kisah menyedihkan dan memilukan di gedung-gedung ini. Semua itu adalah kisah dan jejak tempo dulu. Tentu saja maksud kami adalah untuk mengedukasi kita semua bahwa zaman dulu pernah ada fakta nyata dan tidak mengada-ada. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon subscribe-nya, like dan komen, juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.